This is Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Light Audience. Kita bersama lagi di berproses menuju kesejahteraan diri. Hari ini edisi Kamis 17 Juni 2010 bersama saya Dave Emerald. Dan tentunya seperti biasa setiap kali berproses kita ditemani oleh teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Oke. Kita sapa dulu beliau yang sudah tersambung di ujung telepon malam ini. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayaknya bersih banget nih suaranya, bening. Bagus banget. Tidak gemetar seperti yang tadi. Baiklah, line audience, untuk membuka perjumpaan kita di malam hari ini, silakan kami buka line telepon di 021398350905 dan juga SMS di 081880101058. Baik, kita sambut penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Mas Agus Di Kebayoran Lama. Silakan Mas Agus. Assalamualaikum Pak Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan mengenai istilah istidrat. Ya itu aja sih. Itu aja. Baiklah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berproses menuju kesejahteraan diri sudah dibuka oleh Mas Agus di Kebayoran Lama. Silakan Siwo. Ya, kepada seluruh teman-teman di Lights Audience beserta seluruh keluarga besar dan seluruh staf Light FM, kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulul karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku semuanya, kita ketemu lagi dan kita sharing kembali. Semoga kita bisa memanfaatkan acara ini dalam rangka berproses menuju kesejahteraan diri. Semoga kita kian meningkatkan fokus tujuan hidup kita, agar kita lebih mudah untuk mewaspadai niat kita, dan agar kita semakin mampu konsentrasi terhadap tugas kita. Rekan-rekan, sebagaimana biasa, kita akan berbagi pemahaman, kita akan sharing informasi, persepsi. Apa yang akan kita sharingkan ini tentu sangat dibatasi dengan pemahaman kita masing-masing, bahkan sangat dibatasi dengan bagaimana kita memaknai kata per kata, istilah per istilah, yang bisa jadi di antara kita memaknai satu kata bisa berbeda, memaknai satu istilah juga berbeda. Sehingga kalau kita terjadi perbedaan pemahaman, itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang jamak, sesuatu yang logis, sesuatu yang wajar, dan bahkan sesuatu yang niscaya terjadi. Tetapi paling tidak kita mencoba pada skala-skala yang sifatnya global, yang sifatnya sketsa. Mudah-mudahan kita bisa punya penyatuan pemahaman di situ. Meskipun pada saat kita detailkan akan semakin terjadi tampak perbedaan-perbedaannya. Namun demikian, dari perbedaan-perbedaan itulah kemudian antara lain bisa mendorong mekanisme pertemanan kita, mekanisme pergaulan kita, bahkan antara saya dan panjenengan yang semula tidak saling tahu apa yang difahami bisa kita sharingkan, yang semula tidak
kenal pemahaman-pemahaman pihak lain, kita bisa lebih mengenalnya. Yang semula tidak punya hubungan, kita bisa mempunyai hubungan. Meskipun demikian juga tergantung dari bagaimana kita mensikapi perbedaan itu, karena ada yang tadinya jauh menjadi mendekat, tetapi ada juga yang tadinya dekat menjadi menjauh. Itu sangat tergantung bagaimana kita mensikapi sebuah perbedaan itu. Dan semoga kita semakin cermat di dalam mensikapi perbedaan-perbedaan itu, karena hampir mustahil menyatukan semua perbedaan-perbedaan itu sehingga menjadi satu pemahaman yang sama. Untuk itu terjadilah ada guru, ada murid, ada sharing, ada diskusi, ada perdebatan, ada pelajaran, ada pendidikan, ada sampai kepada acara seperti ini, karena memang berangkat dari adanya perbedaan-perbedaan. Jadi perbedaan itu manakala kita sikapi dengan sikap yang sebagaimana mestinya, itu akan justru memberi satu peluang, memberi satu kesempatan, memberi satu sarana, dan memberikan satu kondisi agar kita bisa saling memberikan manfaat. Sebagaimana biasa, saya tidak sedang mewakili pihak manapun, kecuali sekedar mewakili pemahaman diri saya sendiri yang masih dalam selalu proses, sehingga jangan tergesa-gesa diterima, jangan tergesa-gesa ditolak. Kalau sekiranya itu bisa merubah kita lebih baik, mutu pribadi kita lebih tinggi, ambil. Tapi seandainya dari sharing ini ada yang justru menurunkan kadar kemanusiaan kita, kadar mutu kepribadian kita, jangan pernah diambil. Karena prinsipnya sharing adalah kita saling berbagi dalam rangka berproses menuju ke sejatian diri. Kita akan angkat topik pertama yang sudah disuguhkan oleh Mas Agus di Kebayoran Lama. Beliau mengangkat tentang masalah istijraj. Istijraj itu sebuah istilah yang kurang lebih, paling tidak yang saya pahami, mengandung pengertian kalau di dalam bahasa Jawa itu ada yang namanya dilulu. Jadi dilulu itu bukan lulu bahasa Betawi ya. Kalau lulu kan lawannya gue. Tapi maksudnya begini, yang kurang lebih begini. Ada seseorang yang berbuat salah, tetapi kesalahannya itu dibiarkan sehingga berlarut-larut, sehingga terjadilah satu akumulasi akibat dari kesalahan-kesalahan itu yang menjadi keburukannya semakin fatal. Jadi istilahnya apa ya, dibiarin dibiarin dalam makna setelah akibat itu terjadi, tuh rasain tuh kan, gitu, kurang lebih begitu yang saya pahami tentang istilah istijraj ini. Istijraj. Jadi kalau ada orang misalnya dia berbuat salah, sudah diperingatin, dia nekat, diperingatin, dia paham, dia sudah tahu, dia lakukan lagi, sudah diperingatin lagi, begitu lagi, sudah sulit untuk diperingatkan sehingga udah deh, terusin deh, toh akibatnya lu sendiri kan yang nanggung. Kurang lebih seperti itu. Ada seseorang anak yang nakal, dia dibelikan sepeda motor, kemudian ternyata motor itu untuk kebut-kebutan, bukan untuk menunjang sarana untuk kuliahnya, untuk sekolahnya, tapi malah untuk kebut-kebutan, untuk pacaran dan lain-lain. Di luar fungsi yang dimaksudkan. Untuk apa sepeda motor itu diberikan kepadanya? Pada ini kita anggap ini
sebuah kisah yang fiktif ya, kita ambil saja manfaat dari kisah ini. Seseorang itu memang agak bandel, disebut dengan kepala batu karena kepalanya keras. Diajak berpikir nggak mau, padahal dia paham. Jangan begitu, nanti kau akan rugi sendiri. Dia bilang sama mamahnya, iya mam, terima kasih diingatkan, tapi gitu lagi. Kemudian ditanya lagi, kau sadar nggak sih ngulangi perbuatan kesalahan? Iyalah saya sadar, mam, minta maaf ya mam. Tapi minta maafnya itu hanya untuk menghambat kemarahan sang mamahnya itu. Jadi ya begitulah karakter kekeras kepalaannya dia. Terus diulangi lagi kesalahan yang sama. Sampai pada titik tertentu orang tuanya sudah tidak mampu mengendalikan dia, ibunya tidak mampu, diserahkan sama bapaknya juga sudah tidak mampu. Dia selalu menyatakan iya saya berubah gitu, berubah gitu. Enggak, aku enggak akan egois lagi kok gitu. Tapi diulanginya lagi. Apa sih sebetulnya yang membuat kau begitu? Udah diulangi lagi sampai kepada ya sudahlah. Tugas orang luar dilakukan, ibunya melakukan tugasnya, bapaknya sudah melaksanakan tugasnya dan tidak menghentikan tugas itu selalu tugas itu dilaksanakan. Tapi si anak entah itu pengaruh dari apa, kebanyakan nonton video porno kali, atau kebanyakan narkoba kali, atau pergaulan yang tidak baik kali, atau karena pergaulan bebas mungkin sehingga membuat hatinya mati. Nah, pada posisi semacam itu kemudian ya mau bagaimana? Jadi semacam akhirnya ada ya sudah teruskan biar lu tahu akibatnya, kau tahu deh akibatnya nanti gitu kan. Jadi bukan dengan nasihat lagi untuk merubah dia, bukan dengan sharing lagi untuk merubah dia, bukan dengan sebuah ancaman lagi, tetapi butuh adanya sesuatu shock terapi pada dirinya melalui kenyataan-kenyataan yang dia hadapi. Kurang lebih seperti itu proses proses pembiaran sampai agar dia mendapatkan sebuah pengalaman keburukan, jatuh yang dia harus alami. Itu yang saya pahami sebuah proses yang disebut dengan istidraj. Pada saat seorang pelajar yang dia terus tidak disiplin dalam belajar, ada tugas tidak dikerjakan, ada PR tidak digarap, pada saatnya belajar dia malah main game, pada saatnya belajar dia malah menonton televisi dan seterusnya, sampai bapak ibunya kewalahan. Nah, terjadilah proses yang disebut proses istidraj, sampai pada saatnya dia akan merasakan akibat itu. Itu salah satu proses, masih di dalam koridor proses pendidikan, tetapi dengan proses yang agak spesifik, sampai dia kena batunya, sampai dia mengalami pahit dari akibat-akibat yang dia lakukan. Nah, itu yang saya pahami sebagai makna yang terkandung di balik istilah istidraj itu. Jadi ada satu hukum, ada satu proses sebab akibat, ada satu kondisi-kondisi, ada sebuah skala pendidikan dari Tuhan, dari Allah yang masuk pada skala yang seperti itu. Ini nggak bisa, itu ditarik dari sini, dia tetap aja. Mau ditarik dari situ, didorong dari sana, didorong dari sononya, dan seterusnya. Ada kasus pada kehidupan Nabiullah Nabi Nuh. Nah, ada dikisahkan seorang nabi tentu dia melakukan seluruh kewajiban,
sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Dia didik istrinya, dia didik anaknya, tetapi karena sebab-sebab tertentunya sehingga terjadi bertolak belakang antara tujuan yang diharapkan oleh sang suami, sang ayah, sang nabi, sang rasul tadi berbeda dengan apa yang terjadi, yang dituju, yang berproses pada kehidupan istri dan anaknya. Ya, ada yang ending atau batas dari istidrajnya itu ada pada hal-hal yang sifatnya masih kecil, tapi kadang terjadi pada hal-hal yang besar, sehingga kadang-kadang puncak dari istidraj itu ada pada kematian seseorang, dan di balik kematian itulah kemudian dia merasakan, oh ini rasain loh. Kurang lebih begitu. Rasain loh bukan maksudnya itu ungkapan senang atas penderitaan orang lain, bukan. Tetapi di situ mengandung yang saya maksud rasain loh tadi adalah agar kau bisa merasakan, agar saya bisa merasakan, agar kita bisa merasakan kalau kita sulit untuk diajak berpulang ke jalan Allah, kalau kita sulit diajak berpulang ke rahmatullah, kalau kita sulit diajak untuk kembali kepada Allah, maka kita pasti pada saatnya akan menemui batas titik akhir dari istidraj itu. Dan itu sebuah kerugian yang saya pahami, kerugian yang klimaks, kerugian yang sangat besar. Kita diharapkan dengan diutusnya rasul-rasul, dengan dikirimnya ajaran-ajaran, diturunkannya kitab-kitab suci, kemudian ada perintah-perintah tertentu secara jelas aturan mainnya. Di sana ada perintah berdakwah, ada perintah berjihad, ada perintah berbagi manfaat, ada perintah untuk saling menasihati, tentu dengan aturan masing-masingnya, agar kita terhindar dari istidraj ini. Begitu yang sedikit yang saya pahami tentang istidraj. Terima kasih, saya kembali kepada Bos. Baik, terima kasih Siwo. Dan berikutnya kami masih mengundang Anda. Silakan di pesawat telepon 0213983595. Untuk penelpon yang kedua, kita terima malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Alex di Pamulang. Silakan Pak Alex. Kali ini saya coba menanya tentang ruh. Iya, yang pernah dulu Sio kaitkan pernah dibicarakan berapa minggu yang lalu. Sejauh mana tolong disaringkan tentang ruh. Apalagi yang Sio katakan setiap benda itu ada ruhnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang setiap benda ada ruhnya ya Siwo ya? Jadi siapa tadi? Dari Alex di Pamulang. Monggo, dipersilahkan. Di Pamulang. Ini kayaknya dua pekan kemarin ya? Betul, 2 pekan yang lalu itu. Terima kasih Mas Alex di Pamulang. Mungkin Mas Alex pernah mempelajari salah satu ayat, tafsirnya maksud saya. Dan mungkin juga sudah banyak yang mempelajari tafsir tentang satu ayat itu yang sangat terkenal. Saya akan mencoba men-sharingkan apa yang masih saya ingat, apa yang masih tersimpan di dalam pemahaman saya pada saat saya mempelajari tafsir dari beberapa komparasi, tapi saya tidak mewakili sumber-sumber itu. Saya hanya akan men-sharingkan apa yang saya serap dan saya pahami dari pelajaran itu. Jadi ini serapan pemahaman saya terhadap pelajaran saya dari beberapa tafsir dan beberapa kajian dan diskusi tentang terkait dengan roh dan terkait dengan salah satu ayat. Ayat itu mengatakan begini. Wa yas'alunaka 'anir ruh.
Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Redaksinya seperti itu. Saya tidak membahas ayat itu, tidak membahas tafsir itu. Saya hanya akan men-sharingkan apa yang sempat saya serap dari pelajaran-pelajaran saya terkait dengan hal tersebut. Nah, bagi yang ingin merujuk, silahkan merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang relevan. Ada beberapa pemahaman saya yang nanti terkait dengan masalah ruh ini. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, Muhammad, waktu itu ditujukan wahyu itu kepada Rasulullah Muhammad. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah bahwa ruh itu adalah masalah amr robbi. Itu adalah masalah amrillah. Itu adalah masalah amrullah. Itu adalah masalah amr ilahiyah. Dan ini nanti ada sebuah pemahaman yang mungkin di masyarakat pada umumnya akan ada bentuk kontroversinya, yaitu begini: dan tidak aku ajarkan kepadamu tentang ini kecuali sangat sedikit. Ya. Ini agak kontroversi kalau dikaitkan dengan pemahaman yang ada di masyarakat pada umumnya, bahwa ajaran Islam itu sudah sempurna sehingga seluruhnya sudah tercakup di situ, bahwa Al-Quran itu sudah merupakan kitab suci yang menyentuh seluruh apapun tentang kemakhlukan dan tentang makrifah kepada Allah. Tetapi sebagian dari apa yang saya pahami dari ayat ini, di sana ada begini. Tentang ini, jadi tentang roh ini, itu yang diajarkan kepada Rasulullah baru bagian kecilnya. Meskipun kalau kita pelajari, bagian yang kecil itu merupakan keluasan yang tak mampu kita sentuh. Saya maksudnya, tak mampu saya sentuh. Tetapi berarti maksudnya begini loh, tidak seluruh ilmu yang di dalam ayat itu, misalnya tentang roh kan ada di dalam ayat, ada di dalam kitab suci. Tetapi seberapakah kita, apalagi kita, dalam tafsir ayat itu saya memahaminya bahwa yang difahami oleh Rasulullah pun itu baru bagian kecil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku ajarkan kepadamu tentang ini kecuali sedikit. Ya, jadi masih banyak khususnya tentang roh ini yang belum dibuka, diajarkan kepada kita pada saat itu, pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kemudian perlu bukan perlu ya, sangat dimungkinkan adanya kelengkapan wahyu, bukan dalam makna yang berhadap-hadapan dengan wahyu yang sudah ada, tetapi melengkapi mungkin dalam bentuk detailnya terhadap wahyu-wahyu yang sudah ada. Itu kontradiktif dah, tapi enggak, kita batasi saja sampai di situ ya, karena seperti biasa bagi yang berminat ya lewat HBFM saja, karena ini agak kontroversi. Enggak apa-apa toh. Tetapi begini, tentang ruh. Jadi kalau ditanyakan tentang ruh, maka saya hanya bisa men-sharingkan, tentu dengan sangat dibatasi pemahaman saya, dan itu pun
hanya dalam bentuknya yang sangat global. Begini, dulu saya memahami roh itu hanya terkait dengan manusia, bahwa manusia itu punya roh sehingga disebut kita punya jasmani, punya rohani. Ya, itu masalah istilah. Ada yang mengatakan fisik dan non fisik, ada yang mengatakan materi dan spiritual, material dan spiritual, ada yang lahir dan batin, ada yang menggunakan istilah jasmani dan rohani. Nah, saya terjebak kepada istilah ini. Jadi seakan-akan kalau karena rohani itu yang punya hanya manusia, maka terkait dengan roh hanya terkait dengan manusia. Tetapi sebagaimana yang kemarin dulu saya ceritakan, saya pernah mempelajari ini sangat serius sehingga nyaris setiap malam selama kurang lebih 1 bulan. Ya, itu cerita lama begitu. Hasilnya adalah terjadinya pergeseran pemahaman saya tentang ruh, yang pada garis besarnya bahwa setiap sesuatu wujud, setiap sesuatu eksistensi, setiap sesuatu yang ada itu mengandung ruh dengan tingkat gradasi ruh yang berbeda-beda. Jadi dalam setiap diri, setiap entitas, setiap eksistensi, setiap wujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ada. Wujud itu ada, tapi kalau bahasa Jawa wujud itu rupa, jadi beda ya. Kalau menurut bahasa Indonesia bisa jadi wujud itu rupa, bentuk gitu ya. Tapi kalau kita kembalikan ke bahasa serapan aslinya, bahasa Arab, wujud, jadi Allah itu wujud, itu bukan dalam makna bentuk, tapi wujud itu maknanya ada. Eksistensi, kalau dalam istilah filsafat ada eksistensi. Nah, setiap eksistensi itu dia ada karena dia menerima pancaran ruh keberadaan. Nah, jadi ada ruh keberadaan. Nanti ada ruh kehidupan. Nah, ada ruh sehingga ada tingkatan-tingkatannya, gradasi-gradasinya. Tetapi sesuatu itu tidak akan menjadi ada manakala dia tidak mendapatkan pancaran ruh keberadaan Tuhan. Jadi kemudian pemahaman saya bergeser, yang tadinya ruh itu hanya terkait kepada manusia, pemahaman saya bergeser, saya memperbarui pemahaman saya yang lampau dengan pemahaman yang baru, dan hingga saat ini saya masih ada di situ pemahaman bahwa ruh adalah seluruh pancaran ilahiyah, itu semuanya ruh. Jadi HP itu ada ruhnya, gelas ada ruhnya, perangkat-perangkat lunak, software, hardware itu masing-masing ada ruhnya, jendela, pintu ada ruhnya, bumi, langit, matahari, bulan, bintang-bintang masing-masing ada ruhnya sesuai dengan kadar gradasinya. Dan tumbuhan, hewan masing-masing ada ruh yang relevan, ada manusia, ada jin, ada iblis, ada malaikat, masing-masing ada ruhnya sesuai dengan gradasi kadarnya masing-masing. Nah, itu yang saya pahami tentang ruh. Dan terkait dengan pemahaman saya terhadap tafsir tadi, bahwa ruh adalah seluruh amr ilahi, seluruh urusan Tuhan itu di sana terkait dengan ruh. Dan itu ayat itu sangat disebut sebagai ayat yang mutasyabihat, ayat yang tingkat tinggi, ayat tentang roh ini, maka hanya difahami oleh orang-orang yang ahli dalam takwil terhadap ayat, bukan sekedar tafsir, tapi takwil itu lebih tinggi dari tafsir. Orang yang membidanginya juga berbeda-beda syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat yang orang yang boleh menafsir, tetapi dia belum boleh menakwil. Ada juga syarat-syarat tertentu siapa yang boleh menakwil. Apakah kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menakwilkan sebuah ayat. Nah, seluruh ayat-ayat yang mutasyabih tingkat tinggi itu butuh takwil.
butuh takwil, dan itu tidak mudah karena butuh kesucian dalam skala tertentunya. Terhadap pemahaman kalimat amrillah, min amrillah, min amri rabbih. Nah, itu juga tidak mudah memahami apa saja amr dari Tuhan itu, urusan Tuhan itu apa saja, gitu ya. Urusan Tuhan itu apa saja. Istilah amr ada kaitannya nanti mungkin dengan istilah, meskipun agak berbeda pemahaman ya, kan ada sistem keamiran misalnya, kemudian ada ulil amri, ada amirul mukminin misalnya, itu terkait dengan amr. Meskipun berbeda tapi menggunakan istilah amr. Nah, pada saat dikaitkan dengan amri rabbih, amr ilahiyah, itu juga mempunyai makna tertentunya yang tersendiri. Itu kira-kira yang bisa saya sharingkan. Jadi kalau secara praktis pertanyaannya apakah setiap benda itu ada rohnya, pemahaman saya menjawab iya. Ya, tentu di sini bukan roh yang dipahami masyarakat pada umumnya, sebagaimana saya dulu memahami bahwa roh itu hanya ada pada manusia. Tetapi kemudian setelah terus berproses, mencermati, mendalami, menyelam dan seterusnya, berubahlah pemahaman itu bahwa setiap eksistensi, setiap makhluk itu ada rohnya, apapun bentuk makhluk itu, dan seluruhnya itu berpancar dari sumber, dari roh itu yang ada di dalam amrillah, yang sumbernya ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Begitu kira-kira yang bisa saya sharingkan. Saya sangat memaklumi kalau ini tidak menambah jelas tapi menambah bingung, menambah rumit. Tapi mudah-mudahan manakala fokus tujuan kita benar, niat kita benar, dan kita dalam rangka berusaha untuk melaksanakan kewajiban kita menghamba kepada Tuhan, saya yakin sekali bahwa keraguan, kebingungan, ketidakjelasan dalam rangka berproses itu semuanya akan ada nilai-nilainya dan ada kesertaan berkah-berkahnya. Jadi selamat berbingung ria, semoga bingung yang berberkah. Gitu. Saya kembali, Bos. Baik, terima kasih Siwo. Dan sudah pukul 21:36. Tentunya masih kita buka line telepon untuk Anda. Silakan di 0213983595. Penelpon yang ketiga. Putus, silakan. Kami tunggu di 0213983595. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Taufik Kemayoran. Taufik di Kemayoran. Oke, silakan. Mau menanyakan ini, Assalamualaikum Sio, mengenai ibadah. Jadi orang waria. Waria. Bagaimana bagaimana pendapat Siwo mengenai ibadahnya orang waria itu, apa terima apa enggak gitu ya? Oke. Ya. Orang waria Siwo. Orang waria. Iya. Ya. Itu aja Mas Taufik? Iya, makasih ya. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibadah orang waria apakah diterima apa enggak, atau gimana penjelasannya? Saya tidak akan mendefinisikan waria di sini. Susah ya definisinya. Jadi kembali kepada pemahaman masing-masing saja sesuai dengan keterbatasan kita masing-masing tentang apa definisi waria itu. Tetapi yang saya ingin tanggapi bahwa apakah tadi ya ibadah seseorang itu entah dia waria atau bukan itu diterima, itu sepanjang yang saya tahu sesuatu bisa disebut dinilai sebagai sesuatu ibadah itu pada saat dia memenuhi syarat-syaratnya. Yang saya tahu syarat-syarat dasar, syarat global dari sesuatu disebut ibadah adalah manakala satu, seseorang itu melakukan sesuatu yang fokus tujuannya itu ada kepada Tuhan. Jadi tujuannya adalah Tuhan. Tuhan
Allah dijadikan sebagai pusat gravitasi hidupnya, pusat titik sasaran hidupnya, pusat dari pusat dari dominasi hidupnya. Nah, satu itu. Kemudian kedua, yaitu pada saat niatnya benar. Ya, kalau tujuan itu sesuatu yang ada jauh di depan kita, kalau niat itu sesuatu yang selalu beserta bareng dengan aktivitas kita. Nah, niat yang benar yang saya maksudkan adalah niat dalam rangka dia melaksanakan perintah-perintah Tuhan, dalam rangka dia melaksanakan tugas kehidupan dari Tuhan. Pada saat dia berniat dalam rangka penghambaan dirinya, kepatuhan terhadap Tuhan. Ya, contohnya begini, ada seseorang yang bisnis tapi niatnya untuk meraih uang. Nah, itu berarti niatnya ke arah uang, bukan ke arah Tuhan. Sangat berbeda itu, nilai spiritualnya sangat berbeda, mutu berkahnya sangat berbeda. Kemudian yang akan terkait sebagai akibat-akibat berikutnya dari sebab niat yang diambil, itu akibat-akibatnya juga berbeda. Ya, orang yang mengasihi istri dan anaknya sekedar sebagai tuntutan kehidupan pribadinya, tetapi tidak dalam rangka dia sedang menundukkan dirinya di bawah ketuhanan, maka juga tidak terkait dengan yang disebut ibadah. Jadi kalau tadi tentang tujuan, kemudian yang kedua tentang niat, yang ketiga itu tentang cara. Pada saat tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar, maka apapun aktivitasnya, entah dilakukan dengan duduk, berdiri atau berbaring, entah dia lakukan itu dengan melek atau terpejam, entah itu dilakukan di dataran bumi apa di bawah bumi apa di atas langit, entah itu dilakukan siang atau malam, pagi, siang, sore, senja, malam, dini hari. Jadi tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, tidak terbatasi oleh dimensi-dimensi. Pada saat ketiga syarat ini dipenuhi, maka itu disebut sebagai ibadah. Makan, minum bisa menjadi ibadah, tidur bisa menjadi ibadah. Maaf, tapi kalimatnya agak dipanjangkan sedikit. Selingkuh bisa jadi ibadah pada saat sebelum selingkuh melakukan cara-cara yang benar, yaitu melalui pintu pernikahan. Setelah melalui pintu pernikahan, selingkuhlah. Berselingkuh rialah di situ, dan selingkuhnya manakala tujuannya benar, niatnya benar, dan caranya benar, itu juga menjadi ibadah. Bisnis bisa menjadi ibadah, politik bisa jadi ibadah, ekonomi bisa jadi ibadah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya maaf yang plesetan tadi ya, kalimatnya mungkin nggak pas, tapi dalam rangka untuk memberikan sebuah pemahaman, paling tidak saya ingin menyampaikan pemahaman saya bahwa ibadah itu tidak ditentukan oleh apakah dia waria atau bukan, apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia siapa dan di mana dan aktivitas apa, tetapi pada saat memenuhi tiga syarat, tujuannya benar, niatnya benar, dan caranya benar, dia fokus tujuan, dia waspada terhadap niat, dan dia konsentrasi terhadap tugasnya, maka 24 jam sehari akan bisa menjadi ibadah baginya. Sepanjang tiga validator itu ada di dalam aktivitasnya, maka aktivitas itu bisa bernilai ibadah, dan setiap yang bernilai ibadah adalah sebuah sebab
yang pasti akan mendatangkan akibat-akibat tertentunya, yang tentu sangat berbeda dengan sesuatu yang dia merupakan sebab tapi yang tidak bernilai ibadah. Sama-sama berbisnis, yang satu bernilai ibadah, yang satu tidak bernilai ibadah. Karena sebabnya berbeda, akibat yang mendatanginya pun akan berbeda. Karena setiap sebab akan mendatangkan akibat tertentunya. Kekayaan bisa menjadi akibat dari sebuah ibadah. Kemiskinan juga bisa merupakan akibat dari sebuah ibadah. Istri Nabiullah Muhammad yang namanya Siti Khadijah itu sebelumnya kaya raya tapi kemudian menjadi miskin. Itu luar biasa itu. Kalau kita kan semangatnya begitu, mari kita jadikan bisnis ini sebagai sarana ibadah, ibadahkan bisnis kita. Nah, sehingga kekayaan kita pun hasil dari ibadah. Berbeda dengan orang-orang yang jauh lebih bermutu. Wah, beliau malah mengorbankan kekayaannya dalam rangka beribadah. Beribadah dengan mengorbankan kekayaannya, dan datanglah akibat kemiskinan, tapi kemiskinan yang sangat bermutu. Ada kekayaan yang sangat tidak bermutu, ada kemiskinan yang sangat bermutu, tapi ada juga kekayaan juga yang bermutu. Kalau kekayaan itu hasil dari ibadah, manakala bisnisnya menjadi ibadah, bayangkan kalau kita ini 8 jam setiap hari bekerja, berbisnis, kemudian kita lupa menata manajemennya sehingga 8 jam itu tidak menjadi ibadah. Setiap hari kita loss 8 jam. 8 jam sia-sia, tidak menjadi nilai-nilai ibadah, sehingga tidak menambah sebab-sebab dalam diri kita untuk mendatangkan akibat-akibat yang sangat bermutu. Ya, begitulah. Apapun bisa menjadi ibadah, dan apapun itu bernilai ibadah, siapapun yang melakukannya pada saat memenuhi 3 syarat global ini, yaitu tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar. Kurang lebih seperti itu yang saya bisa sharingkan kepada Mas Taufik di Kemayoran. Iya, semoga Mas Taufik puas dengan jawaban. Semoga tidak puas. Semoga tidak puas. Iya. Oke, baiklah. 021-398-35905 berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak? Dari Joni, Pak. Pondok Gede. Iya, silakan Pak Joni. Mohon tanggapannya tentang itu pewali Siti Jenar itu dengan ajarannya yang manunggaling kawula Gusti itu, bagaimana pendapat Siwo itu? Itu aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siti Jenar. Silakan Siwo. Oke. Saya ada beberapa kali perkembangan pemahaman terkait masalah ini. Saya mengira bahwa kalau kita kembali ke apa yang difahami masyarakat pada umumnya, itu ya karena lebih banyak informasi yang sampai kepada umum, pada masyarakat itu gitu ya. Dan itu juga kayaknya yang saya terima pada masa-masa awal pembelajaran saya, khususnya terkait dengan masalah ini, yaitu bahwa manunggaling kawula Gusti itu ajaran sesat. Itu pertama kali yang saya terima pelajarannya, yang pertama kali membentuk pemahaman saya, dan lama itu mengendap di dalam diri saya. Ya, sesuai dengan kadar informasi yang saya terima, tapi kayaknya memang informasi itu yang lebih banyak tersampaikan kepada masyarakat umum, bahwa ajaran Siti Jenar itu ajaran yang sesat, khususnya ajaran tentang manunggaling kawula Gusti. Itu adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, bertentangan dengan agama yang benar, misalnya seperti itu. Bagaimana bisa manusia kok manunggal dengan
Tuhan, kurang lebih seperti itu. Itu yang saya pahami pertama kali terkait dengan masalah ini. Pada saat kemudian ada tambahan-tambahan informasi, pada saat ada frekuensinya bertambah tentang diskusi-diskusi terkait dengan masalah ini, secara bertahap, secara gradual ada terjadi perubahan-perubahan yang pada saat pertama sih saya merasa yakin bahwa ya udah ajaran Siti Jenar itu sesat gitu kan, tanpa ada usaha tabayun, tanpa ada usaha klarifikasi, tanpa ada usaha cermat terhadap informasinya dan berita-berita yang sampai kepada saya. Ya mungkin memang masanya baru seperti itu. Kadang mau bertanya ya kepada siapa, kadang mau bertanya takut, apalagi mau berpikir kritis gitu ya. Nanti harus menerjang kebiasaan, menerjang pada umumnya itu kan tidak mudah, dan itu butuh nyali kayaknya. Meskipun karena desakan-desakan sesuai perkembangan ilmu yang ada, maka komplain-komplain itu akhirnya keluar juga, meskipun dalam ruang yang terbatas, bertanya kepada orang yang sangat tertentu, diskusi kepada orang yang tertentu, mencari buku-buku tertentu yang memang tidak terkonsumsi secara layak pada umumnya. Nah, walhasil gitu ya, walakhir, biar cepat ceritanya, nanti tidak malah dongeng. Yang saya pahami itu begini. Yang pertama, yang terpenting menurut saya adalah dari pelajaran kaitannya dengan Syekh Siti Jenar ini, itu saya mendapatkan satu poin pelajaran yang sangat amat penting bagi perkembangan diri saya, yaitu saya harus hati-hati terhadap informasi. Harus hati-hati. Mana informasi yang harus saya jadikan sebagai data, atau mana informasi yang saya simpan saja di gudang informasi saya, tidak saya jadikan sebagai data. Dan yang kedua, informasi dari pihak ketiga itu jauh lebih banyak merugikan pihak yang diinformasikan. Maksud saya begini, setelah saya mendapati komunitas yang disebut komunitas penganut ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar, itu yang saya dapati isinya itu jauh berbeda dari apa yang diberitakan dari luar yang dulu saya terima. Nah, tapi ini kayaknya bukan hanya dari komunitas ini saja ya. Saya punya pengalaman itu sudah sampai bosan. Begitu, oh ternyata ini salah lagi, loh ternyata beritanya ngaco, loh ternyata, nah begitulah. Jadi satu, saya harus selalu waspada, cermat, dan adil, berusaha untuk adil di dalam menerima informasi. Sekian kali saya terjebak oleh informasi-informasi yang belum saya cek dan recheck kebenarannya, tapi sudah saya terima. Dan akhirnya ternyata saya terjebak dalam informasi. Gitu. Dulu saya dari kecil dilingkupi dengan informasi untuk tidak suka dengan agama selain agama saya, sehingga terjadi informasi-informasi dari agama yang bukan sama dengan agama saya itu buruk-buruk gitu. Yang masuk buruknya saja memang gitu ya. Padahal itu bukan dari agamanya, dari orang yang mengikut agama itu, orangnya sebetulnya yang buruk. Tapi kemudian, tuh lihat tuh agama itu begini, tidak seperti agama kita. Dari kecil sudah diajari seperti itu. Bahkan sesama satu agama tapi beda mazhab, itu juga sangat tidak fair sistem informasi yang berkembang di masyarakat. Ya begitulah kira-kira. Pada saat saya ada di komunitas NU pada waktu itu ya, saya memang berangkat dari komunitas NU.
ya Islam NU, kemudian dapat berita-berita bahwa Muhammadiyah itu kurang baik, misalnya seperti itu, bahwa apalagi yang namanya Islam Jamaah, Islam apa itu? Wah, Ahmadiyah apa itu? Wah, kalau Ahmadiyah itu sudah nabinya beda, apalagi Syiah itu Qurannya beda, misalnya gitu ya. Ya begitulah yang saya terima. Dan mungkin pada tahap-tahap itu terjadinya seperti itu. Saya terima tanpa cek and recheck, saya terima tanpa reserve, saya terima tanpa tabayun, saya terima tanpa klarifikasi. Ternyata setelah belajar gitu, sebelum kita menilai sesuatu, apalagi menghakimi sesuatu, menjudgment sesuatu, itu tabayun itu wajib jatuhnya. Jadi jangan mengatakan si B itu buruk sebelum Anda tabayun langsung kepada si B. Jangan hanya menilai si B berdasarkan berita-berita yang beredar di masyarakat. Sayangnya itu masih berjalan saja sampai saat ini kan, hal-hal seperti itu. Terjadi juga tentang berita-berita tentang Syekh Siti Jenar ini. Jelek amat gitu ya. Tapi setelah saya ketemu, saya dapat informasi dari pihak pertama, yaitu di komunitas para pengikut Syekh Siti Jenar. Ternyata jauh api dari panggangnya. Itu terulang-ulang hal seperti itu. Waktu saya pindah madhab A ke B, waktu pindah B ke C, ternyata di sana ada bentuk egoisme madhab, sehingga yang bukan madhabnya nilai-nilai buruknya langsung diterima. Kalau di madhabnya, meskipun kita tahu benar buruk, tapi kita tolak. Kita membela diri, bukan membela kebenaran, akhirnya membela diri atau membela madhab. Bukan kebenarannya yang dibela, tapi egoisme dirinya, egoisme komunitas, egoisme madhab, egoisme Islam, nanti begitu. Bukan kebenarannya ternyata. Dan itu banyak. Itu pelajaran yang sangat penting bagi saya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau tahu sesuatu, masuklah ke sesuatu itu. Jangan kita menilai sesuatu tapi dari luar. Kita akan terjebak kepada informasi-informasi yang sudah bukan dari tangan pertama. Itu sangat berbahaya. Apalagi sampai hukum menghukumi, ini jelek, ini buruk, apalagi sampai ini sesat. Itu pengalaman buruk saya masa lalu, dan saya terjebak di kotak itu cukup lama. Ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya diperjalankan ke proses hingga detik ini. Hal-hal yang seperti itu saya usahakan untuk tak ada lagi dalam diri saya, meskipun kadang-kadang masih kecolongan kalau kita nggak hati-hati, karena penyakit lama kadang-kadang kambuh kalau tidak waspada. Ya, yang ketiga, jadi tadi yang pertama, hati-hati, kita harus benar-benar waspada terhadap informasi kalau ingin kita jadikan data. Harus ini wajib, dan sifatnya ini wajib sangat. Jadi sifatnya itu daruri, sifatnya emergensi. Kenapa? Karena budaya masyarakat kita ini budaya komentar adanya. Nggak tahu masalahnya komentar, tidak tahu tentang tafsir menafsiri, tidak tahu tentang hadis mensyarahi, tidak tahu tentang fikih berfatwa, gitu. Jadi tidak tahu tentang komuter, komentar tentang komuter, nggak tahu tentang ini, komentar tentang ini, nggak tahu tentang itu, komentar tentang itu. Sudah terbentuk budaya di masyarakat kita, baik budayanya, apalagi budayanya para politisi, dan pada umumnya itu sudah terjangkit sebuah budaya yang sangat tidak sehat di dalam masalah informasi dan komunikasi. Budaya apakah itu? Budaya komentar. Kita dapat cerita begini, kita belum cek masalahnya, kita sudah cerita lagi sama orang. Nah, kita dapat sesuatu bahwa si B itu buruk, kita belum cek kebenarannya, kita sudah cerita sama orang si B buruk.